Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang obligasi yang beranggotakan Elsa Pramudita, Muhammad Iksanul Hidayat, saya sendiri dan saudara Torik. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama itu ada pengertian obligasi yang akan dibacakan oleh saudari Elsa. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Selain itu, obligasi dalam KBBI juga merupakan surat utang berjangka lebih dari 1 tahun dan bersuku bunga tertentu dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutupi pembiayaan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbitnya. Yang pertama ada pemerintah. Obligasi pemerintah ataupun lebih populer kita kenal dengan surat berharga negara atau SBN merupakan surat hutang yang pemerintah Republik Indonesia keluarkan dengan tujuan membuka kesempatan yang seluas-luasnya ke masyarakat luas dalam berpartisipasi ke pembangunan negara. Selanjutnya ada korporasi. Berbeda dengan obligasi pemerintah, obligasi korporasi juga dikeluarkan oleh perusahaan, baik perusahaan milik negara atau BUMN maupun pada perusahaan swasta. Yang ketiga ada daerah. Obligasi daerah merupakan surat utang terbitan pemerintah daerah. Penerbitnya bertujuan untuk membantu daerah untuk melakukan pembangunan. Nah, selanjutnya ada berdasarkan prinsipnya. Yang pertama ada konvensional. Obligasi yang kemudian dikelola secara konvensional disebut juga sebagai surat hutang. Para investor akan menerima pembayaran kupon di setiap bulannya hingga jatuh tempo yang telah ditentukan. Yang kedua ada syariah. Obligasi syariah adalah jenis obligasi yang mana imbal hasil obligasi adalah berupa uang sewa atau ujrah. Perhitungan imbal hasilnya juga sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada berdasarkan jaminannya. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada kolateral. Jadi perusahaan penerbit membuat suatu janji. Apabila pada saat jatuh tempo obligasi perusahaan penerbit tidak akan membayar nilai nominal obligasi, maka perusahaan penerbit menyediakan sejumlah aset milik perusahaan sebagai jaminan. Yang kedua, debentur. Dalam tipe obligasi ini, perusahaan penerbit obligasi tidak menjamin dengan aktiva tertentu, tetapi dijamin oleh tingkat likuiditas perusahaan. Pemodal berharap bahwa perusahaan dapat mencapai laba untuk membayar bunga dan nilai nominal obligasi. Yang ketiga ada subordinating debentur. Dalam perjanjian kontrak obligasi, pemegang obligasi diklasifikasikan berdasarkan siapa yang akan dibayar terlebih dahulu jika perusahaan bangkrut. Siapa yang paling dapat prioritas untuk dibayar terlebih dahulu. 4 ada obligasi pendapatan. Obligasi tipe ini tidak dijamin dengan aset tertentu. Di samping itu, perusahaan penerbit tidak mempunyai kewajiban membayar bunga secara periodik kepada pemegang obligasi. Dan terakhir ada obligasi hipotek. Obligasi tipe ini dijamin dengan aset tertentu dan aset yang dijadikan agunan disebutkan secara jelas. Aset tersebut merupakan aset yang tidak bergerak, misalnya tanah dan gedung. Keuntungan obligasi juga ada 5. Yang pertama, tingkat mendapatkan passive income. Yang kedua, imbal hasil yang bersaing. Yang ketiga, aman dari fluktuasi. Dan keempat, potensi keuntungan lebih dari capital gain. Dan yang terakhir, bisa jadi jaminan agunan. Manfaat obligasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, tingkat bunga obligasi bersifat konsisten, dalam arti tidak dipengaruhi harga pasar obligasi. Yang kedua, pemegang obligasi dapat memperkirakan pendapatan yang akan diterima, sebab dalam konteks perjanjian sudah ditentukan secara pasti hak-hak yang akan diterima pemegang obligasi. Yang ketiga, investasi obligasi dapat perlu melindungi risiko pemegang obligasi dari kemungkinan terjadinya inflasi. Yang terakhir, obligasi dapat digunakan sebagai agunan kredit bank dan untuk membeli instrumen aktiva lain.
Yang selanjutnya ada prosedur penerbitan obligasi. Perusahaan yang menerbitkan obligasi harus menandatangani kontrak yang dikenal sebagai bond indenture. Dalam kontrak tersebut dijelaskan hak pemegang obligasi dan wali amanatnya, serta disebutkan pula kewajiban dari perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut. Selanjutnya ada perdagangan obligasi, yaitu obligasi perusahaan seperti modal, saham diperdagangkan di bursa efek. Oleh karena itu, pemegang obligasi memiliki peluang untuk mengonversi atau mengubah kepemilikan mereka menjadi kas kapanpun dengan menjual obligasinya pada harga pasar saat ini. Dan yang terakhir, kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu dan berdasarkan tujuan dari makalah ini, maka dapat disimpulkan bahwa obligasi merupakan salah satu alternatif bagi pemodal untuk menanam modalnya dalam pasar modal. Untuk melakukan investasi yang baik dalam obligasi, pemodal perlu memahami sifat-sifat atau karakteristik obligasi. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.